Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dijelaskan tentang struktur atom. Pada bagian ini akan dijelaskan antara lain yang pertama adalah tentang teori atom, kemudian yang kedua adalah notasi atom, yang ketiga atom hidrogen, menggunakan teori atom Bohr. Kemudian yang keempat adalah tingkat tenaga atom hidrogen. Yang kelima adalah kelompok deret atom hidrogen. Yang keenam contoh soal dan penyelesaian serta soal-soal latihan bagian yang ketujuh. Nah, untuk yang pertama, kita akan awali dengan bahasan teori atom. Yang pertama adalah model atom Dalton. Teori atom Dalton ditemukan oleh John Dalton yang merupakan teori atom pertama yang dilandasi data ilmiah dengan pokok-pokok sebagai berikut. Atom merupakan materi terkecil yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Kemudian atom seperti bola pejal dan padat dengan ukuran sangat kecil. Suatu unsur tersusun dari atom-atom yang sama, sedangkan senyawa tersusun dari atom-atom yang berbeda. Atom-atom yang bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, ini gambaran dari teori atom Dalton. Bentuknya bola pejal seperti ini. Ini misalnya atom unsur X, ini atom unsur Y. Kemudian kalau bergabung molekul dari unsur X dan Y itu menjadi seperti ini. Nah, ini adalah foto dari John Dalton. Kemudian yang kedua adalah model atom Thomson. Model atom Thomson menggambarkan model atomnya setelah dia menemukan sinar katoda, yaitu partikel penyusun atom. Thomson menggambarkan bahwa atom adalah bola padat, bermuatan positif, dan di dalamnya tersebar partikel yang bermuatan negatif. Model atom Thomson seperti kismis, partikel bermuatan negatif yang melekat pada roti atau atom. Model atom Thomson sering disebut dengan model atom roti kismis karena gambarannya seperti roti kismis. Nah, pada bagian bawah ini adalah gambaran dari model atom Thomson, di mana bentuknya bulat seperti bola, kemudian muatannya nempel selang-seling di dalam volume bola. Ini adalah foto dari Thomson. Kemudian yang ketiga, para pemirsa, model atom Rutherford. Teori atom Rutherford muncul berdasarkan eksperimen hemburan sinar alfa dari uranium. Nah, jadi digambarkan di sini partikel alfa ditembakkan pada lempengan tipis emas, kemudian di bagian belakangnya diberikan bahan fluorescence yang bisa mendeteksi arah dari partikel alfa setelah menembus lapisan tipis dari emas. Nah, kemudian ada yang disebarkan lurus ke kanan, ke kiri, tapi ternyata ada yang dipantulkan balik, para pemirsa. Nah, dari gambaran ini, ketika ada partikel alfa yang dipantulkan balik, maka kesimpulan yang disampaikan oleh Rutherford bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif, dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif dan berada jauh dari inti. Gambarannya di paling kanan, jadi muatan positifnya sebagai inti, muatan negatifnya jauh dari inti yang tersebar jauh. Kelemahannya adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom atau kenapa elektron-elektron yang berada di tempat jauh ini tidak ditarik oleh inti atom yang berada di pusatnya. Nah, itu kelemahan model atom Rutherford. Ini foto dari Rutherford. Selanjutnya, para pemirsa, yaitu model atom Bohr. Model atom Bohr itu menjelaskan bahwa
apa yang disampaikan itu berdasarkan percobaan spektrum atom hidrogen untuk memperbaiki teori dari Rutherford. Hasil percobaan Bohr adalah bahwa elektron-elektron mengelilingi inti yang terdiri dari proton dan neutron pada lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit atom atau tingkat energi. Jadi, model atom Bohr dapat digambarkan seperti susunan tata surya. Elektron-elektron mengelilingi inti dengan lintasan lingkaran dengan kecepatan tertentu agar terjadi kesetimbangan gaya, yaitu gaya sentrifugal yang dialami sama dengan gaya tarik inti atau gaya kolom yang dialami. Nah, pada bagian bawah ini adalah gambaran dari teori atom dari model atom Bohr. Intinya proton dan neutron di tengah, kemudian elektron pada lintasan lingkaran mengelilingi pusat intinya pada jarak yang jauh. Nah, contohnya ini atom karbon 12,6, berarti intinya di tengah ada 12 proton plus neutron, kemudian maaf 6 proton plus neutron, kemudian eh, jumlah elektronnya itu ada 6. Nah, demikian juga untuk atom yang lain, ini gambaran dari atom silikon, ini gambaran dari atom kobalt. Berikutnya adalah model atom Schrödinger. Model atom modern, model atom ini dinamakan model atom Schrödinger. Model atom modern ditemukan oleh Schrödinger. Model atom Schrödinger ini, elektron-elektron yang mengelilingi inti atom memiliki tingkat energi tertentu, tetapi keberadaannya tidak dapat dipastikan. Maka hanya disampaikan probabilitas dari posisi elektron saja yang berada di luar inti. Nah, elektron berada di dalam orbital-orbital yang merupakan fungsi gelombang tertentu dalam kulit atom, disebut sebagai daerah probabilitas terbesar dari ditemukannya elektron. Nah, ini gambaran uh, ruang-ruang ini adalah probabilitas atau orbital di mana elektron bisa ditemukan. Nah, itu adalah model atom modern, yaitu model atom Schrödinger. Ini foto dari Schrödinger. Nah, demikian atom teori model dari yang paling sederhana Dalton sampai dengan model atom Schrödinger. Notasi atom atau simbol atom itu dapat dituliskan seperti berikut. X, A, Z, di mana X adalah nama atomnya atau lambang atom atau unsur, kemudian A yang di atas ini adalah nomor massa, kemudian Z yang di bawah adalah nomor atom. Z, nomor atom itu menyatakan jumlah proton dan menyatakan jumlah elektron. Sementara A, berat atom, itu sama dengan jumlah proton plus neutron. Nah, sedangkan A itu sama dengan Z ditambah neutron. Z adalah jumlah protonnya. Nah, sehingga jumlah neutron itu sama dengan A dikurangi Z. Nah, jadi misalnya atom natrium dengan kode 2311 berarti jumlah protonnya sama dengan 11, jumlah elektronnya juga 11, sedangkan jumlah neutronnya adalah 23 dikurangi 11, jadi sama dengan 12. Nah, sedangkan di kotak kanan ini eh, memperlihatkan ukuran dari massa serta muatan dari penyusun atom. Ini massa proton 1,67 kali 10 min 27 kilogram, kemudian massa neutron 1,67 kali 10 min 27 kilogram sama dengan massa proton, massa elektron 9,11 kali 10 min 31 kilogram, kemudian muatan proton 1,6 kali 10 min 19 kolom, sedangkan muatan elektron minus 1,6 kali 10 min 19 kolom. Para pemirsa, kalau kita lihat pada tabel periodik, maka setiap unsur itu ada keterangan yang lengkap seperti berikut ini. Misalnya seng.
Nah, ini adalah di kiri nomor atom, di sebelah kanan adalah massa, kemudian ini tingkat oksidasi atau valensinya. Nah, kemudian ini susunan elektronnya. Kemudian ada data titik didih, ya, titik leleh, kemudian massa jenis dari unsur ini. Nah, ini adalah gambar yang ada di tabel periodik untuk masing-masing unsur. Demikian para pemirsa, kita akan lanjutkan untuk video yang kedua, melanjutkan materi yang telah disampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.